Materi yang pertama adalah tentang gen. Gen pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn Morgan, yaitu ahli genetika dan embriologi Amerika Serikat pada tahun 1911. Beliau mengatakan bahwa substansi hereditasi yang dinamakan gen terdapat dalam lokus di dalam kromosom. Gen sendiri merupakan unit terkecil dari suatu makhluk hidup yang mengandung substansi hereditas dan terdapat di dalam lokus gen. Gen terdiri dari protein dan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA yang berukuran antara 4-8 mikron. Gen mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah mengandung informasi genetik. Yang kedua, tiap gen mempunyai tugas dan fungsi berbeda. Yang ketiga, pada waktu pembelahan mitosis dan meiosis dapat mengadakan duplikasi. Yang keempat, ditentukan oleh susunan kombinasi basa nitrogen. Dan yang kelima adalah sebagai jarah yang terdapat dalam kromosom. Gen merupakan unit terkecil materi genetik yang terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom yang terdiri atas penggal DNA. DNA sendiri menentukan setiap sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Sebagai materi hereditas, gen memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai jarah tersendiri yang ada pada kromosom, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Kegiatan sel dikendalikan oleh gen di dalam inti. Pengendalian ini dilakukan dengan menyusun materi tertentu yang sesuai dengan pola gen untuk membentuk suatu rantai asam amino atau yang disebut dengan polipeptida. Di dalam sel tubuh, kromosom biasanya berpasangan. Sepasang kromosom merupakan homolog sesamanya, artinya keduanya mempunyai bentuk yang sama dan lokus gen-gen yang bersesuaian. Gen-gen yang terdapat pada lokus yang bersesuaian ini disebut alel. Alel dapat memiliki tugas yang sama atau berlawanan untuk suatu pekerjaan tertentu. 2. DNA deoxyribonucleic acid. DNA berperan sebagai pembawa informasi genetik dari satu genetik ke generasi lain. DNA sendiri merupakan polimer besar yang tersusun atas unit-unit nukleotida atau polinukleotida. Sebuah nukleotida tersusun atas gugus gula deoksiribosa, gugus asam fosfat, gugus basa nitrogen. Jadi dikatakan satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula, satu basa nitrogen yang tersusun secara berurutan. Molekul gula ini terikat pada basa nitrogen yang tersusun atas basa purin dan basa pirimidin. Basa purin tersusun atas guanin dan adenin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas timin dan sitosin atau cytosine. Ikatan antara A dan T membentuk dua ikatan hidrogen, sedangkan antara C ke G membentuk tiga ikatan hidrogen. Adanya tiga ikatan hidrogen ini menghasilkan ikatan C ke G lebih kuat dari ikatan A ke T. Spesifikasi pasangan basa ini disebut dengan komplementaritas atau komplementariti. Molekul DNA mempunyai sifat-sifat antara lain. 1. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin yang sama dengan timin. 2. Perbedaan antara DNA dari spesies yang berlainan terletak antara kandungan A ditambah T atau G ditambah C. 3. Setiap molekul DNA disusun oleh dua rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. Adanya ikatan ini memberikan kelenturan pada DNA. 4. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. DNA memiliki kemampuan untuk bereplikasi, yaitu membentuk DNA baru yang sama persis dengan DNA asal. Terdapat 3 hipotesis replikasi DNA, yaitu replikasi konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Gambar di samping. Faktor yang dibutuhkan untuk replikasi DNA. 1. Polimerase DNA berfungsi mempolimerisasi nukleotida. 2. Ligase DNA berperan menyambung DNA. 3. Primase DNA untuk memulai polimerisasi DNA dan pada leading strand. 4. Helikase DNA membuka jalinan DNA double helix.
Yang ketiga adalah RNA atau biasa disebut ribonucleic acid. RNA merupakan polinukleotida namun ukurannya jauh lebih pendek dari DNA yang terdiri atas satu rantai single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa primidin yang terdiri dari sitosin dan urasil, seperti gambar di samping. Jenis-jenis RNA yaitu ada 3. RNA duta merupakan penghubung DNA dengan protein dan membawa pesan berupa informasi genetik dari DNA untuk membentuk protein. Berperan membawa kode genetik dari DNA berupa triplet basa yang ada pada RNA duta atau yang disebut kodon. RNA ribosom merupakan RNA terbanyak sekitar 83% dari RNA yang dikandung oleh suatu sel. Banyak terdapat di dalam ribosom dan berperan sebagai tempat pembentukan protein. RNA transfer berperan menerjemahkan kodon yang terdapat pada RNA D menjadi satu jenis asam amino serta mengangkat asam amino ke permukaan ribosom pada saat translit. Kromosom. Segala aktivitas sel diatur oleh inti sel, nukleus. Pada saat sel aktif melakukan metabolisme, di dalam nukleus terdapat benang-benang halus seperti jala yang dapat menyerap warna. Benang-benang halus ini disebut kromatin, krom warna dan tin badan. Ketika sel akan membelah, benang kromatin menebal dan memendek, lebih mudah menyerap zat warna sehingga dapat dilihat dengan mikroskop. Benang kromatin yang menebal dan memendek ini disebut kromosom. Setiap spesies memiliki jumlah kromosom yang khas. Kromosom tersusun atas DNA yang berkomendasi bersama. Protein histon di dalam inti sel membentuk struktur bernama nukleosom. Sebelum sel membelah, molekul DNA dapat setiap kromosom berduplikasi sehingga terbentuk lengan kromosom ganda yang disebut kromatid. Sel kelamin, sel sperma atau sel telur hanya memiliki satu kromosom kelamin, gonosom, sehingga sel kelamin dari betina hanya memiliki gonosom X. Adapun sel kelamin jantan memiliki gonosom X atau Y yang akan menentukan jenis kelamin individu setelah terjadi fertilisasi. Penggolongan kromosom. Berdasarkan jenisnya, kromosom dibedakan atas: yang pertama kromosom badan atau autosom, yang kedua kromosom kelamin atau kromosom seks atau gonosom. Di dalam sel tubuh terdapat sepasang kromosom atau diploid atau 2M. Sepasang kromosom ini berasal dari induk betina atau ovum dan induk jantan atau sperma. Masing-masing kromosom induk berjumlah N kromosom. Kromosom yang berpasangan tersebut disebut kromosom homolog. Kromosom homolog adalah kromosom yang mempunyai struktur yang sama atau mempunyai lokus alel yang sama. Dalam sel tubuh manusia terdapat 23 macam kromosom homolog. Bagaimanakah cara penulisan rumus kromosom pada makhluk hidup? Pada manusia sendiri terdapat 46 buah kromosom. Maka pada sel tubuh terdapat 46 buah atau 23 pasang. Pada wanita terdapat 22 AA tambah XX. Pada pria terdapat 22 AA tambah XY. Pada sel kelamin terdapat 23 buah atau kromosomnya tidak berpasangan. Pada ovum sendiri 22A kali X. Pada spermatozoa terdapat 22A tambah X atau 22A tambah Y. Yang kedua, berdasarkan letak sentromer, kromosom dibedakan atas: yang pertama, telosentrik atau sentromer terletak di ujung kromosom. Yang kedua, akrosentrik, sentromer yang terletak di dekat ujung kromosom. Yang ketiga, submetasentrik atau sentromer dekat
terdekat pada salah satu ujung kromosom. Yang terakhir, metasentrik. Sentromer terletak di tengah-tengah kromosom. Macam bentuk kromosom. Macam-macamnya dapat Anda lihat di samping saya. Jumlah kromosom. Dalam setiap makhluk hidup terdapat jumlah kromosom yang bervariasi. Kromosom yang terdapat pada berbagai organisme. Manusia, jumlah kromosom 46. Simpanse, jumlah kromosom 48. Sapi, jumlah kromosom 60. Keldai, jumlah kromosom 62. Kucing, jumlah kromosom 38. Ayam, jumlah kromosom 78. Ikan mas jumlah kromosom 26. Bintang laut jumlah kromosom 36. Nyamuk jumlah kromosom 6. Kecoa jumlah kromosom 24. Lobak jumlah kromosom 18. Kacang polong jumlah kromosom 14. Buncis jumlah kromosom 22. Kentang jumlah kromosom 46. 48. Tomat jumlah kromosom 24. Jagung jumlah kromosom 20. Beras jumlah kromosom 24. Bawang jumlah kromosom 16. Jamur jumlah kromosom 4.